Hai minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Jepang Gampang. Bersama saya, kali ini kita akan membahas tentang bab 17 yang ada di buku akar yang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mulai untuk pembahasan di bab ini, saya mau mastiin lagi nih, teman-teman pasti sudah menghafalkan ya kotoba yang ada di bab 1 sampai bab 16. Nah, kali ini kita akan melanjutkan di bab ke-17 ya teman-teman. Oh ya, saya juga mau ingetin nih teman-teman tentang pengelompokan kata kerja. Kalian pasti sudah hafal ya, karena itu penting banget untuk kedepannya nanti kita akan belajar perubahan dalam kata kerja ya. Di sini kita akan mempelajari perubahan kata kerja bentuk naike, gitu ya teman-teman. Langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, jadi di bunpo yang pertama ini kita akan membuat pengelompokan kata kerja bentuk naike. Nah, sebetulnya naike itu apa sih? Nah, pasti kalian bertanya-tanya ya. Jadi, bentuk naike ini adalah bentuk negatif ya, sama halnya dengan maseng ya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar ya tentang maseng. Tapi kali ini untuk nai itu adalah bentuk negatif yang mana casual teman-teman. Karena kalau maseng itu penyebutannya yang sopan, seperti itu ya. Jadi artinya sama-sama, yaitu negatif atau tidak. Seperti itu ya, artinya tidak. Sekarang kita lihat yuk, untuk grupnya masih sama. Kita ada 3 grup, ada dari grup 1, 2, dan juga yang ketiga. Kita lihat untuk grup yang pertama ya di sini, yaitu dari vokal yang akhirnya vokal i ya. Di sini ada ichiri, bimini, kigisi. Nah, untuk membuat ke dalam bentuk naike ya, di grup yang pertama ini kita harus ubah ya vokal i dari yang tadi i maseng berubah menjadi vokal a teman-teman ya. Jadi kita akan tambahkan menjadi vokal a, dan untuk yang maseng kita akan ubah menjadi nai. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi di sini contohnya ada kaimaseng ya, tidak membeli. Oke, ketika jadi bentuk naike, nah di sini hati-hati teman-teman, kita tidak ubah menjadi a ya, walaupun tadi kita ubah menjadi vokal a, tapi bukan berarti i jadi a, tapi berubah jadi wa. Gitu ya, jadinya kawanai ya, tidak membeli. Seperti itu teman-teman. Nah, kita coba lihat untuk contoh yang kedua. Di sini ada tachimaseng ya, dari tabel ta, chi, tsu, te sama to ya teman-teman. Jadi kalau untuk tidak berdiri di sini berubah menjadi tatanai, seperti itu ya. Jadi ada lagi nih untuk yang hairimaseng ya, tidak masuk, maka vokal ri di sini kita ubah menjadi a menjadi hairanai. Seperti itu ya, menjadi hairanai. Kemudian ada di sini asobimaseng ya, tidak bermain ya. Jadi kita ubah menjadi bentuk naike, berubah jadi asobanai. Nah, gitu teman-teman. Kemudian di sini ada yomimaseng, tidak minum. Yomimaseng, tidak membaca. Nah, ketika kita ubah jadi naike menjadi yomanai. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada shinimaseng ya, tidak mati, berubah jadi shinanai. Gitu teman-teman. Oke, kemudian ada hakimaseng ya, tidak memakai. Nah, masih ingat ya, untuk hakimas itu adalah memakai untuk benda yang dari bawah ke atas. Contohnya ada sepatu, kaos kaki, seperti itu. Nah, ketika jadi naike menjadi hakanai, seperti itu. Kemudian ada nugimaseng ya, artinya tidak melepas, berubah menjadi nuganai. Dan yang terakhir untuk grup 1 ada kasimaseng, berubah menjadi kasanai, tidak meminjamkan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut untuk di grup yang kedua ya teman-teman. Di sini ada contohnya abimaseng. Nah, untuk grup yang kedua ada abimaseng dari kata spesial ya, tidak mandi. Untuk yang grup kedua perubahannya gampang banget teman-teman, karena di sini kita
kata maseng kita akan ubah menjadi nai. Nah, cukup itu saja. Untuk kata sebelumnya tidak perlu diubah ya teman-teman. Jadi abi maseng, maka jadinya abi nai. Nah, cukup seperti itu. Kemudian ada suke maseng, ya tidak menyalakan, maka berubah jadi suke nai. Seperti itu ya. Ada juga di sini kimaseng, yang mana artinya tidak memakai, maka jadinya kinai ya. Kinya tidak berubah teman-teman. Kemudian ada mimaseng, tidak melihat, menjadi minai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk yang grup yang ketiga itu hanya ada 2 kata teman-teman. Perlu diingat, yaitu kata simas dan juga kata kimas datang. Kita lihat perubahannya yuk. Kalau untuk yang simaseng ya tidak melakukan, maka di sini berubah jadi sinai ya. Yang berubah hanya maseng berubah jadi nai, seperti itu. Tetapi untuk yang kimaseng datang ya, tidak datang berarti ya, di sini kita akan ubah menjadi konai. Nah, ini harus dihafalkan ya teman-teman, agar kalian tidak terbalik dengan yang kimaseng memakai, karena dia berubah jadi kinai ya, gitu ya teman-teman. Kemudian contoh yang terakhir ada Kengaku shimaseng berubah jadi kengaku shinai. Seperti itu ya untuk perubahannya. Kita lihat untuk contohnya ya biar lebih paham. Yang pertama di sini ada daiji na koto o wasurenai. Nah, seperti itu ya. Di sini dari kata wasuremasen ya, tidak lupa. Berarti artinya seperti ini, tidak lupa hal yang penting. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini contoh kedua ada kata abunakunai desu kara shinpai shinai. Seperti itu ya, teman-teman. Artinya karena tidak berbahaya, tidak khawatir. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar untuk menunjukkan kalimat larangan secara halus. Nah, kita masih menggunakan bentuk perubahan naike ya teman-teman. Di sini kita pakai kata kerja nai kemudian ditambah de kudasai. Jadinya nai de kudasai gitu ya. Yang mana artinya tolong jangan. Nah, ini adalah kebalikan dari bunpo di bab sebelumnya yang mana te kudasai artinya tolong. Tapi kalau untuk kali ini kebalikannya ya, yaitu tolong jangan. Seperti itu teman-teman. Jadi contohnya di sini adalah hakubutsu kang no naka e uwagi o motte ikanai de kudasai. Gitu ya teman-teman. Jadi artinya jangan ya, atau tolong jangan pergi membawa jaket ke dalam museum. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini bentuknya larangan, tapi karena di sini ada kata kudasai berarti lebih halus ya teman-teman. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini ada dobutsu kang de dobutsu ni tabemono o agenai de kudasai. Gitu ya. Jadi artinya tolong jangan memberi makanan kepada hewan di kebun binatang. Seperti itu. Nah, takutnya mungkin pengunjung bisa saja memberikan makanan yang sembarangan, padahal hewan sudah ada makanan khususnya. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya, yaitu untuk menunjukkan pola kalimat mengharuskan. Nah, di sini kita akan belajar bilang harus dalam bahasa Jepang. Nah, untuk kata kerjanya kita akan ubah menjadi naike ya teman-teman. Jadi di sini ada tambahan na, kemudian langsung digabung dengan kereba narimaseng ya. Jadi kata kerja na kereba narimaseng gitu ya. Nah, walaupun di sini ada kata maseng ya teman-teman, tapi bukan berarti kalimatnya ini negatif ya. Hati-hati, karena di sini sudah menjadi satu gabungan ya, yang mana artinya harus ya. Jadi kalian tidak perlu memperhatikan yang kata negatif ini, bukan berarti tidak harus, bukan kayak gitu ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita lihat contohnya ya biar lebih paham. Di sini ada shiji o mamora nakereba narimaseng. Sekali lagi, shiji o mamorana kereba narimaseng. Nah, jadi kita harus lihat dulu di sini, oh ada kata nakereba narimaseng yang artinya harus. Nah, berarti kita dari belakang harus mematuhi aturan. Artinya harus mematuhi peraturan. Seperti itu ya teman-teman, dari kata mamorimas.
ya, menjadi mamoranai. Oke, untuk contoh yang selanjutnya, kenko ho kensho o harawana kereba narimaseng. Seperti itu ya. Jadi artinya adalah harus membayar asuransi kesehatan. Nah, dari kata haraimas ya, haraimaseng membayar menjadi harawanai. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk di bunpo keempat. Di sini untuk menunjukkan saran atau memaklumi sesuatu, teman-teman. Nah, jadi kita di sini akan menggunakan kata kerja bentuk naike lagi, teman-teman. Kemudian kita tambah dengan kutemo ii desu, gitu ya. Jadi na kutemo ii desu, yang mana artinya ini hanya memberikan saran ya. Kalau tidak dilakukan pun tidak apa-apa, seperti itu artinya ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Di sini ada shinnen ni zangyo shinaku temo ii desu yo. Pada tahun baru seperti itu tidak. Nah, jadi tidak melakukan lembur tidak apa-apa loh, seperti itu ya. Jadi nggak lembur nggak apa-apa, seperti itu artinya ya teman-teman. Kemudian contoh yang kedua ada ashita watashi no tanjoubi no party ni purezento o ya, purezento o motanaku mo ii desu. Oke, sekali lagi ya. Ashita watashi no tanjoubi no party ni purezento o motanaku mo ii desu. Nah, seperti itu ya. Jadi ceritanya besok ya, besok tidak membawa ya di sini karena Nah, jadi di sini tidak membawa hadiah di pesta ulang tahun saya nggak apa-apa loh, gitu maksudnya ya. Jadi walaupun tidak membawa hadiah tidak apa-apa, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk di bunpo yang kelima, yaitu untuk menunjukkan batasan ya atau tenggat waktu di sini. Nah, jadi kalau dalam bahasa Jepang kita menyampaikan batasan atau tenggat waktu menggunakan made ni dan juga made, teman-teman. Caranya yang pertama kita pakai kata benda yang menunjukkan waktu. Kemudian ditambah dengan made ni. Nah, yang perlu teman-teman ingat, made ni dan juga made itu berbeda ya. Kalau kita pakainya made ni itu berarti sudah menunjukkan tenggat waktu maksimal ya. Jadi nggak boleh lebih dari tenggat batasan yang sudah ditetapkan. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi contohnya di sini ada Kinyobi made ni sensei ni shukudai o atsumarakereba narimaseng. Nah, jadi artinya harus mengumpulkan PR kepada sensei paling lambat. Nah, jadi tenggatnya itu sampai hari Jumat. Jadi nggak boleh setelah hari Jumat. Jadi maksimal itu di hari Jumat. Kayak gitu ya. Berbeda dengan hanya kata made. Karena made di sini hanya menjelaskan sampai. Jadi dari kapan sampai kapan waktunya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi contohnya di sini nih ada gogo, kemudian goji made nihongo o benkyou shimasu. Seperti itu ya. Jadi belajar bahasa Jepang sampai jam 5 sore. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang perlu diingat lagi teman-teman, perbedaan made ni dan juga made dalam bahasa Jepang. Seperti itu ya. Oke, tidak terasa teman-teman, ternyata sudah di ujung video kali ini dan bunpo di bab 17 ini teman-teman. Saya harap teman-teman bisa untuk direview lagi ya dan dihafalkan lagi nih untuk kotoba dan juga cara perubahan bentuk naike ya teman-teman. Oke, minasang, motto gambatte kudasai ne. Oke, kalau gitu saya tutup videonya ya. Ja, kore kara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama desu. Hai, minasang, mata mite ne.